Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang telah lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa stuck dalam hidup? Seperti ada sesuatu yang menghalangi kita untuk maju, untuk sembuh, atau untuk berubah. Kita ingin bertumbuh, tapi ada rasa takut. Kita ingin lebih dekat dengan Tuhan,
tapi dosa dan kebiasaan lama terasa begitu kuat menarik mundur. Kalau kita pernah merasakan hal itu, bacaan hari ini adalah kabar baik bagi kita. Dalam bacaan pertama dari kitab Yehezkiel, kita mendengar tentang air yang mengalir dari bait Allah. Awalnya hanya setinggi mata kaki, lalu lutut, lalu pinggang, dan akhirnya menjadi sungai besar yang tidak bisa diseberangi. Apa yang telah terjadi dengan air itu? Dimanapun air ini mengalir, di situ ada kehidupan. Yang mati menjadi hidup, yang tandus menjadi subur, dan yang kering berubah menjadi segar kembali. Sungai ini adalah gambaran kasih Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kita. Kadang kita hanya mau mencelupkan kaki kita sedikit dalam rahmat Tuhan. Tapi Tuhan mengajak kita untuk masuk lebih dalam. Dia ingin agar kasih-Nya meresap dalam hidup kita, menyegarkan kita, dan membuat kita bertumbuh. Lalu dalam Injil kita bertemu dengan seorang yang sudah sakit selama 38 tahun. Bisa kita bayangkan, setiap kali air berguncang, dia ingin masuk. Tetapi selalu ada orang lain yang lebih dulu. Dia mungkin sudah kehilangan harapan. Saudara-saudari, seringkali kita seperti orang ini. Kita mungkin sudah lama terjebak dalam kelemahan, dalam dosa, atau dalam keputusasaan. Kita merasa tidak bisa berubah. Tapi hari ini, Yesus datang kepada kita dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Yesus tidak menunggu kita untuk menyusun alasan atau menunggu waktu yang tepat. Dia ingin menyembuhkan kita sekarang. Dia ingin membawa kita keluar dari zona nyaman kita, dari kebiasaan lama kita, dan mengalirkan sungai kasih-Nya dalam hidup kita. Dalam pekan Prapaskah keempat ini, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah aku mau membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidupku? Apakah aku siap untuk berdiri dan melangkah maju bersama Tuhan? Apakah aku mau percaya bahwa Dia bisa mengubahku, menguatkanku, dan menyembuhkanku? Saudara-saudari, marilah kita datang kepada Yesus dengan penuh iman. Biarkan air kehidupan dari-Nya mengalir dalam diri kita dan mengubah kita menjadi pribadi yang baru. Jangan ragu lagi, karena Yesus sudah berdiri di hadapan kita dan berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah sumber air kehidupan yang mengalir dan menyegarkan jiwa kami. Pada hari ini, kami datang kepadamu dengan segala kelemahan dan beban kami. Kami ingin dipulihkan oleh kasih-Mu. Kami ingin bangkit dan berjalan bersama-Mu. Alirkanlah rahmat-Mu dalam hidup kami, agar kami semakin dekat dengan-Mu dan semakin berani melangkah dalam iman. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu menuntun kami menuju kehidupan yang penuh sukacita dan keselamatan. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu Keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan
menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.